diinputkan atau dianalisis apakah endotermik di mana panas reaksi bernilai positif ataupun eksotermik di mana panas reaksi bernilai negatif. Lalu pada keadaan standar, panas reaksi bisa dihitung berdasarkan perubahan entalpi di aliran produk dikurangi perubahan entalpi di aliran reaktan. Untuk panas reaksi standar itu 25 Celcius 1 atm. Untuk perhitungan panas reaksi itu bisa menggunakan panas pembentukan standar untuk masing-masing komponen atau senyawa memiliki panas pembentukan standar tertentu, di mana khusus untuk yang memiliki atom sejenis, atom sama seperti argon, Br2, oksigen, nitrogen, dan lain-lain, nilai panas pembentukan standarnya adalah 0. Sehingga untuk contoh di sini, untuk perhitungan panas reaksi standar reaksi syngas menjadi methanation, itu bisa dihitung berdasarkan panas pembentukan metanol sebagai produk, panas pembentukan air sebagai produk, panas pembentukan CO, dan panas pembentukan standar dari H2, di mana karena H2 adalah yang atomnya 1, berarti nilai delta HF, F-nya adalah 0. Sehingga untuk delta HR-nya yang perlu diperhatikan lagi adalah koefisien stoichiometry. Jadi karena di sini H2 nilainya 0, jadi koefisien stoichiometry di reaksi tidak mempengaruhi perhitungan panas reaksi untuk reaksi keseluruhan. Lalu yang perlu diperhatikan koefisien stoichiometry untuk memastikan perhitungan panas reaksinya sudah sesuai dengan reaksi stoichiometriknya. Sama ya, jadi cara kedua untuk menghitung panas reaksi adalah menggunakan panas pembakaran. Jadi kalau untuk panas pembakaran, umumnya untuk komponen atau senyawa yang bisa dioksidasi menggunakan oksigen, sehingga ketika dilakukan oksidasi terjadi pelepasan panas. Untuk panas pembakaran standar itu pasti nilainya negatif, di mana komponen atau senyawa yang ingin dihitung itu kalau dalam panas pembakaran standar posisinya sebagai reaktan, sehingga ketika dalam reaksi real atau reaksi yang ingin dihitung posisinya sebagai produk, nilai panas pembakaran standarnya berubah menjadi positif karena reaksinya dibalik. Untuk sisanya sama, koefisien stoichiometry harus ikut dihitungkan dalam perhitungan panas reaksi. Lalu untuk panas reaksi bisa negatif ataupun positif tergantung sifat dari reaksinya, eksotermik ataupun endotermik. Lalu dibandingkan hubungannya dengan temperatur, hubungannya dengan tekanan jauh sangat bisa dibilang tidak terlalu signifikan perubahan panas reaksi terhadap perubahan tekanan, sehingga biasanya panas reaksi hanya untuk fungsi temperatur saja. Untuk perubahannya karena tekanan biasanya diasumsikan atau dianggap kecil sehingga diabaikan. Lalu untuk nilainya bergantung pada stoichiometry atau penulisan reaksinya, apakah basisnya per mol, per 2 mol, ataupun per berapa mol. Lalu untuk panas reaksi juga bergantung dengan fasa dari reaksi yang diinginkan. Kalau fasanya liquid, contohnya untuk air, biasanya yang ada perubahan fasa, nilai delta HR-nya akan lebih tinggi dibandingkan ketika H2O-nya dalam fasa gas, karena ketika ada perubahan dari fasa gas ke fasa liquid, ada color laten yang dilepas, sehingga delta HR-nya akan menjadi lebih
tinggi ketika airnya dalam fase liquid. Untuk panas reaksi standar itu pada kondisi 25 Celcius 1 atm. Sedangkan untuk realnya itu jarang atau mungkin sangat jarang sekali reaksi yang terjadi pada kondisi standar, sehingga kita perlu menghitung panas reaksi pada temperatur reaksi yang diinginkan. Contohnya, ketika tidak terjadi perubahan fasa, maka delta HR pada keadaan standar itu perlu ditambahkan dengan panas sensibel yang diperlukan untuk meningkatkan suhu reaksi dari kondisi standar ke temperatur reaksi. Sedangkan kalau terjadi perubahan fasa, berarti ada 3 panas yang terlibat dalam reaksinya, yaitu panas sensibel di fasa gas, panas laten, dan panas sensibel di fasa liquid. Jadi nilai panas reaksinya akan berbeda ketika terjadi perubahan fasa dan temperatur dibandingkan dengan hanya terjadi perubahan temperatur saja. Lalu untuk menghitung panas sensibel, itu bisa menggunakan data CP sebagai fungsi temperatur untuk masing-masing komponen atau reaktan dan produk yang terlibat, dengan memperhatikan fasa. Untuk yang gas, datanya berbeda dengan yang liquid. Contoh saja. Dari contoh. Lalu itu untuk perhitungan panas reaksi. Sedangkan untuk perhitungan raca energi sendiri, itu kita perlu mendefinisikan dulu kondisi aliran inputnya seperti apa, dan kinetika reaksinya, terutama untuk konversi reaksinya berapa besar, sehingga komposisi produk yang dihasilkan akan menyesuaikan dengan konversi reaksi. Jadi hukum kekekalan massa itu hanya berlaku untuk massa secara total, tidak massa per komponen. Lalu jumlah reaktan dan jumlah produk yang dihasilkan itu dihubungkan atau bergantung pada stokiometri dari reaksinya. Lalu untuk perhitungan raca massa sistem dengan bereaksi, yang menjadi parameter perhitungan adalah berapa banyak laju konsumsi ataupun laju produksi dari reaktan yang terkonsumsi dan dari produk yang terbentuk. Lalu untuk menentukan konversi itu perlu dipilih atau diketahui reaktan pembatas yang menjadi basis untuk perhitungan raca massa itu yang mana. Jadi perbedaan antara perhitungan panas reaksi dengan perhitungan raca energi adalah terletak pada cara. Jadi kalau untuk panas reaksi itu biasanya mengikuti senyawa yang digunakan adalah senyawa yang ikut reaksi saja atau produk dan reaktan. Untuk perhitungannya bisa menggunakan pola A untuk yang tanpa perubahan fasa dan pola B dengan perubahan fasa. Dan yang menjadi poin dari perhitungan raca energi ataupun panas reaksi adalah adanya suhu rujukan
ataupun suhu standar yang akan menjadi basis perhitungan perubahan entalpi dari aliran input ataupun outputnya. Jadi, inti dari perhitungan rasia energi adalah ingin untuk mengetahui berapa deki per dt yang dilepas ataupun dibutuhkan oleh sistem untuk mengetahui jumlah pemanas ataupun pendingin yang diperlukan oleh sistem. Jadi untuk perhitungan rasia energi sendiri ada dua metode yang bisa digunakan. Bisa menggunakan metode panas reaksi ataupun menggunakan metode panas pembentukan. Jadi biasanya kalau reaksinya satu, itu lebih mudah menggunakan panas reaksi, sedangkan kalau reaksinya banyak, itu lebih mudah menggunakan panas pembentukan standar. Jadi untuk yang menggunakan panas reaksi, konsepnya sama dengan panas reaksi. Jadi di sini adalah yang diselisihkan adalah aliran keluar dikurangi dengan aliran masuk, perubahan entalpinya berapa, di mana diperlukan terlebih dahulu atau dihitung terlebih dahulu panas reaksi pada kondisi rujukan. Untuk kondisi rujukan ini harus ditetapkan berdasarkan aliran yang ada pada sistem untuk yang tujuannya intinya mempermudah perhitungan. Untuk pemilihannya bebas tapi harus konsisten. Yang tidak berarti suhu reaktor, bisa suhu aliran produk, bisa suhu aliran reaktan, dan itu tiga itu. Intinya yang paling mempermudah perhitungan, biasanya supaya lebih mudah dipilih yang suhunya paling rendah atau yang komponennya paling banyak. Contoh ini ada contoh di Reclitis, reaksi pembentukan NO dari amonia dan udara pada suhu NH3, suhu amonia adalah masuk reaktor pada 75 derajat Celcius, udara masuk reaktor pada 750 Celcius, dan reaksi terjadi pada 920 derajat Celcius. Sehingga yang pertama dilakukan adalah ya menggambarkan sistemnya, tentu menggambarkan prosesnya, lalu mengambil, karena tidak diketahui data laju alir amonia ataupun udara diambil basis, tapi kalau harusnya Anda sudah punya data neraca massanya. Lalu yang ketiga adalah menetapkan suhu rujukannya. Jadi suhu rujukan biasanya dipilih yang paling rendah atau yang paling banyak komponennya. Di sini yang paling banyak komponennya adalah yang aliran produk, sehingga suhu rujukannya dipilih 920 derajat Celcius. Lalu diketahui ada hubungan pendukung berupa rasio antara udara dan amonia. Untuk rasio oksigen dan amonia, di mana rasionya setiap 1 mol amonia membutuhkan 2,4 mol oksigen. Untuk konversi amonia di 90%. Jadi yang pertama dilakukan adalah menyelesaikan neraca massanya untuk bisa mendapatkan komposisi di laju alir di aliran udara untuk oksigen dan nitrogen. Karena untuk amonia sudah digunakan basis 1 mol per jam. Berdasarkan data konversi, bisa diketahui data reaction extent-nya itu konversi dibagi koefisien stokiometri, jadi per 1 itu adalah 0,225 mol per jam, sehingga karena oksigen
untuk oksigen itu adalah 5O2. Untuk 1 mol NH3 dibutuhkan 2,4, berarti oksigennya yang masuk adalah 2,4 mol per jam. Komposisi nitrogen dan oksigen 7921, sehingga nitrogennya menjadi 2,4 kali 0,79 per 0,21. Karena diambil suhu rujukannya adalah 920 derajat Celcius, maka perlu dilakukan perhitungan panas reaksi pada kondisi 920 derajat Celcius. Ini pada contoh 81 buku Reclitis sudah dihitung, itu diperoleh sebesar minus 216,42 kilokalori per mol. Kalau sudah dihitung neraca massa dan panas reaksi pada kondisi rujukan, langkah terakhir adalah menghitung neraca energi berdasarkan persamaan umum neraca energi. Karena suhu aliran output menjadi temperatur rujukan, otomatis perubahan entalpi di aliran output itu sama dengan 0, sehingga sisa dari persamaan neraca energinya adalah panas reaksi pada kondisi rujukan kali R dikurang panas reaksi pada input. Oke, sehingga berdasarkan nilai Cp dt untuk masing-masing reaktan, oksigen, nitrogen, dan amonia, dan laju alir massa molarnya berdasarkan perhitungan neraca massa, itu diperoleh panas deki per dt untuk reaktor NO itu adalah minus 22,53 kilokalori per jam atau kilokalori per mol NH3. Berarti reaktornya reaktor eksotermik, melepas panas, sehingga supaya reaksi atau prosesnya bisa berlangsung sesuai suhu yang diinginkan, perlu dilakukan pendinginan. Ada pertanyaan? Halo? Lanjut? Oke. Lalu untuk kondisi yang tadi isotermal, berarti suhu reaksinya isotermal. Sehingga yang metode kedua itu ketika reaksinya dilangsungkan pada reaktor adiabatik. Reaktor adiabatik artinya tidak ada panas yang masuk ataupun keluar, otomatis deki per dt nilainya sama dengan 0. Sehingga kalau reaksinya eksotermis, suhu keluaran reaktor akan semakin tinggi. Semakin besar konversinya, maka suhu reaktor akan semakin tinggi. Sedangkan kalau reaktornya endotermis atau delta HR-nya positif, nilai suhu keluaran reaktornya akan semakin menurun, sehingga konversinya juga akan lebih kecil. Karena ketika suhu reaktornya sudah sangat rendah, reaksinya tidak bisa berlangsung. Sama juga untuk yang eksotermis, ketika suhunya terlalu tinggi, malah laju reaksinya juga berubah. Ini contoh untuk perhitungan reaktor adiabatik menggunakan reaksi metanol, dehydrogenation reaction metanol untuk menghasilkan formaldehid, di mana di sini konversinya adalah 25%. Yang ingin diketahui adalah berapa temperatur keluaran reaktor dengan asumsi nilai Cp-nya konstan 17-12-7 untuk metanol, formaldehid, dan hidrogen.
Di sistemnya sama dengan yang reaktor reaksi isotermal, di mana perlu dipilih dulu yang menjadi suhu rujukannya aliran apa, karena hanya ada satu aliran yang diketahui suhunya, sehingga otomatis aliran metanol menjadi suhu aliran metanol menjadi temperatur rujukan. Basis 1000 mol per jam metanol, berdasarkan konversi bisa diketahui berapa banyak metanol yang terkonsumsi, sehingga metanol yang bereaksi adalah sebanyak 250 mol per jam. Berdasarkan konsumsi atau metanol yang bereaksi, bisa dihitung berapa formaldehid dan hidrogen yang terbentuk, serta metanol yang tersisa di aliran keluar. Langkah selanjutnya sama, menghitung panas reaksi. Karena reaksi temperatur rujukannya adalah 675, maka perlu dihitung panas reaksi pada kondisi 675 menggunakan panas reaksi standar dan panas sensibel. Jadi untuk panas reaksi pada 675 bisa menggunakan nilai CP pada kondisi konstan untuk masing-masing senyawa, yaitu 12, 7, sama 17, sehingga dihasilkan panas reaksi pada kondisi 675 adalah 21,68. Terakhir, menghitung derajat energi. Karena digunakan suhu rujukannya adalah aliran reaktan, otomatis perubahan entalpi untuk aliran reaktan sama dengan 0, sehingga derajat energinya tersisa adalah panas reaksi pada suhu rujukan 675 ditambah dengan perubahan entalpi atau panas dari suhu aliran produk berdasarkan perhitungan sebelumnya, dq per dt sama dengan 0, nilai R-nya tadi 250, nilai delta HR 67521,68, lalu nilai masing-masing molar flow dari aliran produk, bisa dihitung suhu aliran keluar adalah di 365,3 derajat Celcius. Sehingga reaksinya bersifat endotermik karena suhunya menurun pada reaktor adiabatik. Yang ketiga adalah menghitung derajat energi menggunakan panas pembentukan standar. Karena digunakan panas pembentukan standar, otomatis suhu rujukannya adalah di 25 derajat Celcius, dan tidak perlu tahu persamaan reaksinya secara detail. Lalu tidak perlu dicari delta HR, tapi harus menyelesaikan persamaan massa untuk semua aliran. Di mana untuk nilai panas sensibel pada panas sensibel, panas laten pada temperatur reaksi tetap menyesuaikan dengan rumus A dan B. A untuk yang tanpa perubahan fasa, yang B untuk dengan perubahan fasa. Ini contoh yang sama dengan yang menggunakan panas reaksi. Jadi di sini karena suhu rujukannya adalah 25 derajat Celcius, perlu diselesaikan komposisi untuk aliran output seperti apa. Untuk aliran input, entalpinya bisa dihitung berdasarkan derajat masanya,
energi masanya, lalu panas pembentukan standar untuk oksigen itu 0, lalu panas sensibel dari suhu rujukan 25 derajat Celcius ke suhu aliran 1023 Kelvin, lalu ditambah dengan aliran nitrogen, laju alir molar nitrogen, panas reaksi pembentukan nitrogen itu 0, ditambah dengan panas sensibel dari suhu rujukan ke suhu aliran, sehingga untuk entalpi aliran udara nilainya sekitar 60.000. Lalu untuk aliran amonia yang masuk basisnya 1 mol per jam. Panas pembentukan standar untuk aliran amonia, panas sensibel dari suhu rujukan ke suhu aliran karena sama, berarti untuk amonia hanya ada panas pembentukan standar, totalnya adalah minus 10.000 kalori per jam. Lalu untuk entalpi output perlu dihitung terlebih dahulu neraca massa di aliran output berdasarkan konversi untuk R dari reaktor ini adalah sebelumnya di 0,225, sehingga berdasarkan koefisien stoikiometri, amonia yang tersisa adalah sebesar 0,1, NO yang terbentuk adalah 4 kali 0,225, 0,9, oksigen yang terkonsumsi 5 kali 0,225, sehingga tersisa 1,275. Untuk nitrogen karena inert, berarti yang masuk dan keluar jumlahnya sama. Untuk air yang terbentuk adalah 6 kali 0,225 atau sama dengan 1,35. Lalu dihitung panas reaksi untuk aliran output itu berdasarkan untuk masing-masing komponen. Amonia yang tersisa adalah 0,1 dikali dengan panas pembentukan standar amonia ditambah panas sensibel dari suhu rujuk referensi ke suhu aliran ditambah dengan untuk yang NO yang terbentuk 0,9 kali panas pembentukan NO kali panas sensibel dari suhu rujukan ke suhu aliran. Begitu juga untuk oksigen, nitrogen, dan H2O. Sehingga untuk panas yang dihilangkan itu nilainya adalah entalpi aliran keluar dikurangi entalpi aliran masuk untuk udara dan amonia. Ini contoh yang lain. Ada 2 reaksi, yaitu reaksi pembentukan formaldehid tadi menggunakan metanol, dan ada reaksi sampingnya yaitu reaksi oksidasi metana atau reaksi pembakaran menjadi CO2 ditambah H2O. Konsepnya ini menggunakan panas pembentukan sehingga masing-masing aliran sudah harus diketahui komposisinya seperti apa untuk bisa dihitung perubahan entalpinya. Dan karena menggunakan panas pembentukan, otomatis suhu rujukannya adalah 25 derajat Celcius. Jadi kalau dibuat dalam bentuk tabel, amonia yang masuk adalah di 100 mol, amonia yang tersisa adalah 60 mol, berarti konversinya sekitar 40%. Lalu ada udara yang masuk 100, udara yang keluar 50, N2 karena inert, berarti tidak ada perubahan antara yang masuk dan keluar. Untuk formaldehid yang terbentuk itu 30, untuk CO2 yang terbentuk itu 10, dan untuk air yang terbentuk adalah 50. Lalu dihitung untuk masing-masing aliran, karena CH4 atau metana suhunya 25, sehingga hanya ada panas pembentukan standar dari metana,
di minus 74,85 kJ per mol. Dan untuk udara itu karena nilai panas pembentukan standarnya 0, hanya ada panas sensibel dari suhu rujukan ke 100 derajat Celcius. Itu nilainya 2,235 kJ per mol untuk oksigen, dan untuk nitrogen 2,187 kJ mol per mol. Untuk di aliran output ada 6 komponen. Untuk metana, karena suhu aliran produk adalah 150 Celcius dan suhu rujukannya adalah 25, berarti untuk metana ada suhu pembentukan panas reaksi pembentukan standar dan panas sensibel, sehingga untuk metana entalpi aliran keluarnya adalah di minus 69,95. Untuk oksigen panas sensibel saja, untuk nitrogen juga panas sensibel. Untuk formaldehid ada panas pembentukan standar dan panas sensibelnya. Untuk CO2 ada panas pembentukan dan panas sensibel. Dan untuk air, karena dalam fasa uap, berarti tidak ada perubahan fasa, sehingga menggunakan panas pembentukan standar H2O fasa uap dan panas sensibel untuk fasa uap. Sehingga kalau dihitung nilainya dijumlahkan antara yang masuk, dijumlahkan juga dengan yang keluar, dikali dengan tentunya laju alir molnya, diperoleh delta H atau deki per dt-nya adalah minus 15.300 kJ. Artinya untuk mempertahankan kondisi atau reaksi pada 150 derajat Celcius perlu dilakukan pendinginan. Sudah, ada pertanyaan? Ibu izin bertanya. Iya. Untuk kasus saya tuh kan keluaran reaktor, masukan reaktornya itu satu fasa, sedangkan keluaran reaktornya itu 2 fasa. Nah, untuk perhitungan neraca energinya itu, tadi itu ada pernyataan juga kalau neraca massa tuh tidak ada tidak ada pembagian 2 fasa gitu, Bu. Soalnya kalau hitung manual juga nggak bisa gitu pembagiannya. Jadi dari HISIS gitu kan pembagiannya. Nah, untuk perhitungan neraca energi, apakah dihitung 2 fasa juga, Bu, atau cukup dihitung 1 fasa? Sebenarnya tergantung Anda men-state apa sih, harusnya sih karena ada terjadi perubahan fasa, otomatis Anda harus menghitung menggunakan seperti ini kan, berarti untuk komponen yang berubah fasa aja, tidak semua ya, kalau memang tidak semua komponen yang berubah fasa, berarti untuk perhitungan delta entalpi aliran, entalpi komponen tersebut perlu diperhitungkan panas sensibel untuk fasa liquidnya, panas laten, dan panas sensibel fasa uap jika suhunya pasti di atas titik didih. Oh, berarti ini tuh 2 fasanya tuh dihitung sejak bereaksi ya, Bu, bukan setelah bereaksi ya? Enggak, sejak masuk. Jadi kalau kan tergantung ya, ketika Anda mau menggunakan panas pembentukan standar, otomatis suhu rujukannya adalah 25 derajat Celcius. Pada kondisi 25 derajat Celcius, komponen Anda itu dalam fase apa? Kalau misalnya dia dalam fase liquid, berarti kan ketika reaksinya pada suhu di atas titik didihnya, dia akan berubah pada dalam fase uap, sehingga otomatis batasan untuk temperatur panas sensibel dan panas fasa liquid dan panas latennya akan berbeda. Jadi untuk panas sensibel fasa liquid adalah dari temperatur komponen temperatur rujukan 25 derajat Celcius sampai ke titik didihnya. Sedangkan untuk yang di fasa uap dari titik didihnya ke temperatur reaksi.
skala paten. Iya Bu, cukup jelas sih untuk step-stepnya. Makasih Bu. Sama ya, tergantung untuk delta HF-nya juga ya kalau misalnya. Tapi kalau itu ada perubahan signifikan seperti ini. Ada lagi. Bu, ini untuk ngomongnya Bu. Ya. Jadi kalau misalkan ada perubahan signifikan dari aliran inputnya cair terus outputnya ada mengalami peningkatan, berarti nilai pantaudit dari rekaman itu dia dari kondisi standar dari cair menuju penguapan dan ada kondisi penguapannya aja gitu Bu. Ya, kalau penguapan sebenarnya untuk ini ya betul. Terima kasih Bu. Ada lagi. Ibu mau tanya Bu. Ya. Kalau misalkan kasusnya umpamanya campuran uap dan cair gitu ada fraksi uapnya, nah itu berarti tinggal dikali aja kan Bu. Ya, jadi untuk persamaan ini berlaku per komponen ya. Jadi kalau komponennya ada yang berubah fasa berarti mengikuti yang ini. Yang tidak berubah fasa berarti hanya ada hasil sinkronisasi saja. Tidak aliran gitu. Komponennya dilihat mana komponen yang mengalami perubahan fasa, mana komponen yang hanya mengalami perubahan temperatur. Baik, terima kasih. Ada lagi.
Oke, harus cukup dari ya. Gitu. Jadi untuk perhitungan ratio ini pastikan Anda mau menggunakan metode yang mana, mau reaksi ataupun panas pembakaran. Karena bedanya ada di peraturan rujukan. Kalau menggunakan metode panas reaksi, Anda bebas memilih sumber rujukan yang ada pada aliran yang ada tersedia, memudahkan pengingatan. Kalau untuk menggunakan panas pembakaran, sumber rujukannya harus berbagai Celsius sehingga aliran harus dihitung tahunnya. Seperti itu. Dan dari perhitungan cuaca ini adalah untuk mengetahui panas yang perlu diambil dan panas yang perlu disuplai supaya reaktornya bisa berjalan sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Sekian, terima kasih.